Halo, selamat datang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku akan membahas satu novel. Ini merupakan novel terjemahan dari bahasa Belanda. Jadi sebelumnya ini dipublikasikan dalam bahasa Belanda, lalu akhirnya diterbitkan oleh Margin Kiri ke bahasa Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, novel tersebut adalah ini dia. Lebih Putih Dariku, karya dari Dido Michelson. Oke, pertama-tama jadi aku akan membacakan blognya dulu ya. Yogyakarta, 1850. Isa adalah putri pembatik di lingkungan keraton, anak luar nikah seorang bupati yang tidak pernah mengaku ibu Isa sebagai sele resmi. Akibatnya, Isa menempati posisi sosial yang serba salah. Dia berada dari orang awam di luar lingkungan keraton, tetapi dia juga mendapati diri berada di lapisan bawah dari hierarki ketat dunia keraton. Dengan akal dan tekadnya yang kuat, Isa berusaha merebut takdirnya sendiri dengan kabur dan menjadi nyai seorang perwira Belanda. Namun realitas dunia kolonial ternyata tak seperti yang diangankan oleh impian naif masa mudanya. Oke, jadi pada novel ini diceritakan tentang satu tokoh utama perempuan tadi yang namanya Isa. Jadi Isa ini merupakan anak di luar nikah. Isa ini merupakan keturunan dari bupati yang ada di Yogyakarta pada tahun 1850-an. Jadi pada abad ke-19 ya. Nah, Isa ini kan menempati posisi pertengahan gitu di hierarki keraton. Nah, jadinya di novel ini diceritakan bagaimana Isa ini mengambil keputusan dalam hidupnya. Perjalanan yang Isa lalui selama mencari jati diri, lalu perjalanan Isa dalam menempuh kehidupannya. Aku sampai hampir lupa selama membaca novel ini karena rasanya sangat nyata ya, walaupun ini fiktif, ini novel fiktif, tapi karena latar tempat, suasana, waktu, dan ceritanya yang sangat wow. Selama aku baca buku ini, aku menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan ya, walaupun ini cuma sekitar berapa halaman? 288 halaman. Tapi karena aku saking menikmatinya, ini harus 1 bulan. Karena topik yang dibawakan juga agak berat ya, sedih gitu. Karena benar-benar sedetail itu. Maka dari itu, Lebih Putih Dariku ini menjadi salah satu novel favoritku. Karena saat membaca ini aku merasakan emosi yang benar-benar membekas. Bahkan sampai sekarang pun aku masih bisa merasakan bahwa Isa itu rasanya nyata, walaupun dia itu cuma fiktif, karangan belaka. Tapi itulah hebatnya. Terus lagi Lalu ini penerjemahannya juga nggak sulit untuk dipahami, enak untuk dibaca. Jadi kita balik lagi ke Isa ya. Jadi pada suatu hari Isa ini akan dijodohkan oleh ibunya, karena ya seperti biasa zaman dulu itu kan perempuan yang sudah dipingit mereka akan langsung dijodohkan gitu ya. Nah, karena Isa ini kan memiliki cukup pengalaman ketika melihat orang-orang di sekitarnya, bahwa orang-orang di sekitarnya itu kan menikah tapi mereka tidak bahagia begitu loh karena dijodohkan tadi. Akhirnya Isa pun memiliki pikiran untuk memberontak. Ya, Isa saat itu kurang lebih sekitar 15 tahunan atau 14 tahunan mungkin, lupa, maaf. Nah, selanjutnya Isa pun menolak perjodohan itu. Dia akhirnya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang tentara Belanda, tentara Kenil. Oke, terus akhirnya jalannya waktu, Isa dan si tentara ini tadi akhirnya menjalin hubungan, dan Isa pun bersedia menjadi nyainya begitu. Dan ini buku betul-betul menyayat hati ya, karena aku bisa merasakan ini posisinya Isa itu seperti apa ya. Betul-betul dideskripsikan sebegitu nyatanya, sehingga aku saat membaca itu emosi gitu ya, emosi banget. Karena Isa ini kayak apa ya, dia terpojok gitu loh, dia gak punya pilihan, dia betul-betul senaif itu, sehingga akhirnya
speechless aku. Jadi kalian wajib banget baca ini, coba baca ini deh. Buku ini selain menceritakan tentang pengalaman Isa sendiri, ini juga menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan di keraton itu seperti apa, itu secara singkatnya. Tapi jadi cukup menarik untukku ya, karena aku jadi paham hal-hal baru, dan juga nggak bosen gitu loh selama baca ini, karena saking complicatednya hidup Isa ini betul-betul hebat sih. Oke, jadi untuk ratingnya buku ini akan aku kasih rating 5/5 ya, karena apa sih, ini bagus banget gitu loh. Kalian kalau membaca pun pasti akan langsung setuju sama perkataanku. Enggak pasti sih, karena setiap orang kan punya selera beda-beda ya, tapi ini bagus, patut diapresiasi banget, bagus banget, aku suka banget. Jadi sekian review buku dari aku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.